Vespa on Matic. Video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang translasi dan juga refleksi, di mana translasi adalah pergeseran dan refleksi adalah pencerminan. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dilatasi atau perkalian ukuran. Kalau dalam bahasa sederhananya, nanti suatu objek atau benda di sini ya akan diperbesar atau diperkecil, tetapi ada titik pusat dari perbesaran atau perkecilannya itu. Rumus dilatasi ada dua. Yang pertama adalah dilatasi pusat di 0,0 atau titik O 0,0. Rumusnya adalah titik A X, Y didilatasikan pada 0,0 sebesar K satuan. Bayangan dari A atau A aksen K kali X, K kali Y. Kalau misalkan kemarin kita sudah belajar translasi itu kan pada titik ya, kemudian refleksi juga pada titik. Nah, kalau pada dilatasi ini misalkan titik, kita yang soalnya pada titik itu tidak kelihatan kalau benda itu diperbesar atau diperkecil. Tapi kalau ada bendanya misalkan segitiga, segi empat kayak itu, nanti akan lebih jelas. Kita ambil satu contoh soal. Tentukan bayangan dari segitiga ABC yang memiliki titik A 1,3, B 1,1, dan C 4,1 jika didilatasikan sebesar 2 satuan terhadap titik pusat O 0,0. Caranya gampang sekali, tinggal kita kalikan. Tadi K-nya berapa? 2 satuan, karena mau diperbesar 2 satuan. Kemudian tinggal dikalikan. K kali X berarti 2 kali 1 ketemu 2, 2 kali 3 ketemu 6. Berarti tinggal dikalikan 2 semua. Titik B 1,1 tinggal 1 kali 2, 1 kali 2 juga 2. Berarti P aksennya 2,2. Titik C nya 4,1 didilatasikan pada pusat 0,0 sebesar 2 satuan. Berarti C aksennya tinggal 4 kali 2 8, 1 kali 2 sama dengan 2, ketemu C aksennya 8,2. Nah, saya sudah menggambar di sini titik A nya tadi kan 1,3 diperbesar menjadi 2,6, titiknya seperti ini. Kemudian titik B 1,1 diperbesar menjadi 2,2 di sini. Kemudian titik C 4,1 diperbesar menjadi 8,2. Nah, setelah digambar pada diagram kartesius kelihatan jelas. Ini adalah titik pusat perbesarannya. Kemudian ini benda aslinya segitiga ABC. Kemudian diperbesar sebanyak 2 satuan atau sebesar 2 satuan. Ketemunya segitiganya A aksennya 2,6, B aksen 2,2, C aksen 8,2. Jadi seperti ini gambarnya. Yang kedua ada dilatasi pusat di A, B. Rumusnya titik A X, Y dilatasikan pada pusat A, B sebesar K satuan, maka bayangan dari A adalah K kali X min A plus A, K kali Y min B plus B. Memang rumusnya agak panjang dibandingkan yang pertama tadi. Ada contoh kedua ya. Tentukan bayangan dari segitiga ABC yang mempunyai titik A min 2, min 1, B 3, min 1, dan C min 2,2 didilatasikan sebesar 2 satuan
dengan pusat dilatasi min 3, min 4. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat rumus untuk min 3 dan min 4 ini adalah A, B, untuk K-nya 2. Nah, kita mau mencari yang titik A dulu. Titik A kita tahu min 2, min 1 didilatasikan pada pusat min 3, min 4 sebesar 2 satuan, maka bayangannya adalah 2 karena K-nya 2 dikali min 2 dari nilai X-nya min 2 min 3. Jadi di sini A-nya min 3, rumusnya min, jadi min kali min plus kurung tutup ditambah A atau tambah min 3, jadi min 3, koma K-nya 2 kali Y-nya min 1 dikurangi min 4, jadi plus 4 ditambah min 4 kurung tutup. Nah, min 2 tambah 3 1 ya, 1 kali 2 1 kali 2 2 kurangi 3 min 1. Kemudian yang Y min 1 tambah 4 3 kali 2 6 kurangi 4 2. Jadi bayangan dari titik A atau A aksennya min 1,2. Nah, sekarang kita coba cari yang B. Yang B nya ada titik B 3, min 1 didilatasikan pada pusat min 3, min 4 sebesar 2 satuan, maka B aksennya 2 dari K ya, 2 kali 3 di sini ya, X nya 3 min 3 dari sini, jadi plus ditambah min 3 lagi, jadi min 3. Kemudian yang Y nya 2 kali min 1 min 4 jadi plus 4 ditambah min 4. Nah, kita hitung 3 tambah 3 6 kali 2 12 kurangi 3 9. Yang Y nya min 1 tambah 4 3 kali 2 6 kurangi 4 2. Jadi BAC nya 9,2. Untuk yang C nya ada titik C min 2,2 didilatasikan pada pusat min 3, min 4 sebesar 2 satuan. C aksennya 2 kali min 2 min 3 jadi plus 3 ditambah min 3, 2 ya kali 2 min 4 jadi plus 4 ditambah min 4 kurung tutup. Nah, kita hitung min 2 tambah 3 1 kali 2 2 min 3 2 min 3 min 1 2 tambah 4 6 kali 2 12 kurangi 4 8. Jadi bayangan dari titik C min 2,2 ini adalah min 1,8. Setelah ini saya akan kasih kalian gambarnya seperti apa. Nah, setelah digambar jadi seperti ini. Tadi ada titik A min 2, min 1, ada titik B 3, min 1, titik C min 2,2 didilatasikan sebesar 2 satuan pada pusatnya min 3, min 4. Bayangannya yang titik A aksen jadi min 1,2, B aksennya 9,2, C aksennya min 1,8. Jadi kalau digambar jadinya seperti ini, diperbesar 2 kali pada pusat min 3, min 4. Selanjutnya kita akan belajar tentang rotasi atau perputaran. Nah, di sini ada ketentuan nilai alfa atau besar sudut yang akan menjadi berapa sudut putarnya. Jika alfa lebih besar dari 0, maka rotasi berlawanan arah jarum jam. Jika nilai alfa kurang dari 0, maka rotasi searah jarum jam. Jadi kalau materi rotasi ini kita bisa membayangkan seperti kita melihat jam ya, jam. Jadi kalau misalkan
lebih besar dari 0 berarti berlawanan arah jarum jam, kalau kurang dari 0 berarti searah jarum jam. Nah, nanti ada yang pusat rotasinya 0,0 dan juga pusat rotasinya A, B. Yang pertama kita akan belajar untuk yang pusat rotasinya 0,0. Ada rotasi dengan nilai alfanya adalah 90 derajat. Rumusnya A X, Y dirotasikan pada pusat 0,0 atau titik O sebesar 90 derajat, maka bayangan dari A atau A aksennya min Y, X. Ada contoh soal, titik A 3,1 dirotasikan pada pusat 0,0 atau titik O sebesar 90 derajat, maka bayangan dari A atau A aksennya min 1,3. Jadi tinggal membalik ya, X jadi Y tapi yang Y nya min. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Ada 3,1 dirotasikan berlawanan arah jarum jam ya, sebesar 90 derajat. Jadi ke sana. Kalau jam kan muternya gini ya, berarti berlawanan arah jarum jam karena nilai alfanya positif. Nah, sebesar 90 derajat ternyata dengan pusat 0,0 ternyata hasilnya adalah A aksen min 1,3. Seperti ini. Selanjutnya ada rotasi dengan nilai alfa sebesar 180 derajat. Kalau tadi 90 derajat, sekarang 180 derajat. Rumusnya titik A, X, Y dirotasikan pada pusat O atau 0,0 sebesar atau sejauh 180 derajat, maka bayangan dari A atau A aksennya min X, min Y. Contoh soalnya, ada titik A 3,1 dirotasikan pada pusat O sebesar 180 derajat, maka bayangan dari A atau A aksennya min 3, min 1. Jadi ya mirip ya, hanya ada minnya. Nah, kalau misalkan kita lihat gambarnya seperti ini, 3,1 ya, A 3,1 dirotasikan, diputar ya, berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat. Nah, ketemu A aksen min 3, min 1. Selanjutnya ada rotasi pada pusat O atau 0,0 dengan nilai alfa 270 derajat. Rumusnya A X, Y dirotasikan pada pusat O sebesar 270 derajat, maka bayangan dari A Y, min X. Contoh soalnya, ada titik A 3,1 dirotasikan pada pusat O sebesar 270 derajat, maka bayangan dari A adalah 1, min 3. Kemudian setelah digambar seperti ini. Jadi titik A 3,1 ya dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh atau sebesar 270 derajat. Ketemunya aksen 1, min 3. Yang D ada rotasi dengan pusat 0,0 sebesar min 90 derajat, maka rumusnya A X, Y dirotasikan pada pusat O min 90 derajat, besar alfanya, maka bayangan dari A adalah Y min X. Contoh soalnya, A 3,1 dirotasikan dengan pusat O sebesar min 90 derajat, maka bayangan dari A 1, min 3. Nah, karena nilai alfanya kurang dari 0 atau negatif, maka arah perputarannya searah jarum jam. Nah, titik A 3,1 diputar ya dengan pusat O sebesar negatif 90 derajat, berarti searah jarum jam. Set ketemu A aksennya 1, min 3. Jadi
nilai alfa min 90 derajat itu kalau kita cari sama dengan nilai alfa 270 derajat. Selanjutnya ada rotasi dengan pusat rotasinya A, B. Nah, yang pertama rotasi ini sebesar 90 derajat. Ya, tadi pusatnya di 0,0, kalau sekarang pusatnya di A, B. Rumusnya titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat rotasi A, B sebesar 90 derajat, berarti berlawanan arah jarum jam ya. Maka bayangan dari A adalah rumusnya min kali Y min B kurung tutup plus A, X min A kurung tutup ya, jadi kurung buka kurung tutup plus B. Nah, contoh soalnya ada titik A 4,2 dirotasikan dengan pusat rotasinya 1,1 sebesar 90 derajat. Maka bayangan dari A min kurung buka Y-nya adalah 2 kurangi B-nya 1, 2 kurang 1 tambah A tambah 1, X-nya 4 dikurangi nilai A-nya 1 tambah B tambah 1. Berarti min kurung buka 2 kurangi 1, 1. Jadi min 1 tambah 1, 0. 4 kurangi 1, 3. 3 tambah 1, 4. Ketemunya A aksen 0,4. Nah, kalau digambar seperti ini. Ini titik A ya, 4,2 dengan pusat rotasinya 1,1 sejauh 90 derajat atau sebesar 90 derajat, berarti berlawanan arah jarum jam, diputar seret, ketemu A aksen 0,4. Selanjutnya ada rotasi dengan pusat A, B, besar rotasinya 180 derajat. Nah, rumusnya A, X, Y dirotasikan pada pusat A, B sebesar 180 derajat, maka bayangan dari A adalah min kurung buka X min A kurung tutup plus A, min kurung buka Y min B kurung tutup plus B. Kita ambil contoh di sini ada titik A 5,2 dirotasikan dengan pusat 1,1 sebesar 180 derajat. Maka bayangan dari titik A atau A aksennya min X-nya 5 kurangi A kurangi 1 tambah A tambah 1, min kurung buka Y-nya tadi 2 kurangi B kurangi 1 tambah B tambah 1. Berarti 5 kurangi 1, 4. Ada minnya, min 4. Min 4 tambah 1, min 3. 2 kurangi 1, 1. Ada minnya, min 1 tambah 1, 0. Jadi bayangan dari titik A 5,2 dirotasikan sebesar 180 derajat dengan pusat rotasi 1,1 adalah A aksen min 3,0. Kalau digambar seperti ini, titik A 5,2 pusat rotasinya 1,1 sebesar 180 derajat, berarti diputar seret, ketemu A aksen min 3,0. Yang C ada rotasi dengan pusatnya A, B sebesar 270 derajat. Rumusnya A, X, Y dirotasikan dengan pusat A, B sebesar 270 derajat. Maka bayangan dari A atau A aksen kurung buka Y min B kurung tutup plus A, min kurung buka X min A kurung tutup plus B kurung tutup. Contoh soalnya A kurung buka 4,2 dirotasikan dengan pusat 1,1 sebesar 270 derajat. Maka bayangan dari A adalah kurung buka lagi Y 2 ya, kurangi B kurangi 1 tambah A tambah 1, min kurung buka X 4 kurangi A kurangi 1 kurung tutup tambah B tambah 1 kurung tutup. Jadi 2 kurangi 1, 1 tambah 1, 2, min 4 kurangi 1, 3, min 3 tambah 1, min 2.
Jadi bayangannya A aksen 2, min 2. Nah, kalau digambar seperti ini, ada titik A 4,2 diputar, dirotasi dengan pusat 1,1 sejauh 270 derajat, maka bayangannya ketemu A aksen 2, min 2. Yang terakhir ada rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat rotasi A, B. Nah, untuk rotasi min 90 derajat ini persis rumusnya juga, jawabannya juga dengan yang nilai alfanya 270 derajat. Jadi rumusnya juga sama, A kurung buka X min Y kurung tutup dirotasikan dengan pusat A, B sebesar atau sejauh min 90 derajat, berarti searah jarum jam ya. Kemudian bayangannya adalah kurung buka lagi Y min B kurung tutup plus A, min kurung buka X min A kurung tutup plus B kurung tutup. Sir Andri pakai contoh soal yang sama, A kurung buka 4,2 kurung tutup dirotasikan dengan pusat 1,1 sejauh min 90 derajat. Jadi hasilnya ketemu A aksen 2, min 2. Cuma perbedaannya pada gambar, kalau tadi arahnya ke sini ya, ke kiri ya, sekarang ke kanan. Jawabannya A aksen 2, min 2. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kalian silakan pelajari, catat, dan juga bisa ambil dari materi buku lain ya, selain dari video Sir Andri. Selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan.